Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tribun Sumsel dalam acara Mata Lokal Memilih. Hari ini kita akan membahas isu-isu soal Pilpres yang mengemuka di media sosial dan di media mainstream. Bersama kita sudah hadir Bung Fatur Rahman atau yang akrab dipanggil Bung FK. Selamat siang Bung FK. Selamat siang, kabar sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Cuaca di luar dingin tapi di medsos panas. Cuaca tidak seiring dengan dunia maya dan dunia nyata. Iya gitu ya. Tapi otak mesti dingin gitu ya. Iya. Ya, otak harus tetap dingin. Bung Fatur, kita tahu di media sosial sedang rame dibahas soal trending Jokowi. Jokowi yang dikesankan mengintervensi jalannya Pilpres. Hari ini Istana menggelar jumpa pers soal pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo ya. Sebelumnya juga dibahas soal debat cawapres yang dihapus, konon begitu ya, meskipun debatnya belum berlangsung gitu ya. Ini ada semacam kesan bahwa Istana itu entah diserang atau apa ya, saya kurang paham gitu ya. Bung Fatur ngelihatnya gimana nih? Iya, ini kan proses politik dan tentunya semua hal yang terkait dengan proses politik itu ada kaitannya dengan opini publik yang berkaitan dengan proses politik tersebut. Kalau dikaitkan dengan Pilpres, maka ujung-ujungnya adalah bagaimana memenangkan pemilu 2024, ini pemilihan presiden. Dan narasi itu tentunya kalau kita ingin membaca narasi, tentunya kita ingin melihat bagaimana persepsi publik terkait itu dan juga apa sih yang dilihat dari opini publik yang berkembang selama ini. Nah, memang kalau kita lihat dan kita amati, memang saat ini mau tidak mau ada semacam opini publik sentimen negatif ya. Kalau bahasa medsos itu sentimen negatif terhadap Istana, dalam hal ini juga pasangan capres. Nah, ini terkait dengan tentunya dinamika politik yang terjadi terkait dengan Pilpres dan tentunya ujung-ujungnya ya bagaimana memenangkan kontestasi pemilu 2024. Dan kalau kita lihat memang belakangan, terutama pasca penetapan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, secara tidak langsung berdampak elektoral terhadap pasangan lain. Nah, ini yang membuat dinamika Pilpres ini menjadi ramai. Misalkan tiba-tiba seperti dikatakan tadi partai politik, misalkan PDIP, yang bagian juga dari Istana sebenarnya, bagian dari petahana melakukan campaign yang negatif dalam hal ini kritis ya terhadap paslon nomor 2 misalkan dengan berbagai sudut pandang terkait dengan dinamika politik. Tentunya ini bagian dari dampak politik dan juga dampak elektoral dari penetapan itu. Sebelumnya kita sudah sini berbincang-bincang dengan hal yang sama. Bagaimana elektoral itu terlihat jelas pembelahannya ketika Gibran itu menjadi cawapresnya Prabowo. Secara elektoral juga sama menggambarkan bagaimana pemilih Jawa ini secara ini terlihat terjadi pembelahan. Yang sebelumnya pemilih Jawa itu lebih condong ke Ganjar Pranowo dengan hadirnya Gibran Rakabumi di kubu Prabowo Subianto sebagai cawapres ini dengan secara tidak langsung bisa mengurangi elektoral dari Ganjar Pranowo.
terutama di wilayah Jateng sebagai basis dengan basis yang sama yang dimiliki oleh Gibran Rakabumi. Nah, ini kita lihat belakangan berbagai lembaga survei juga menggambarkan itu. Bagaimana dengan berpasangannya dengan Gibran, Prabowo menguat gitu kan dari berbagai sudut lembaga survei yang melakukan rilis di belakangan ini. Nah, memang ini menjadi salah satu bagian dari dampak itu tadi, sehingga muncul berbagai berita-berita yang memang mencoba untuk mengembalikan dinamika politik, misalkan kubu Ganjar tentunya dengan dinamika itu tidak ingin elektoralnya mengalami pengurangan ataupun menurun, maka bagaimana mencoba untuk melakukan strategi mengembalikan dinamika itu. Dan saya pikir ini selama ini bagian dari proses politik, ya masyarakat akan melihat dan juga memahami apa sih yang menjadi dinamika politik, terutama bagi para pemilih yang menengah ke atas ya, yang memang memiliki informasi dan sebagainya. Kalau menengah bawah dengan informasi seperti ini, saya pikir tidak begitu berdampak. Tapi bagaimana untuk kalangan menengah ke atas ini akan menjadi sorotan, terutama dunia digital, yang melihat dunia digital, dan juga bagi para milenial yang memang sekarang banyak milenial yang sudah melek informasi dan juga pendidikan juga sudah di atas rata-rata minimal SMA gitu kan. Dan juga ini menjadi nanti perebutan di kalangan milenial juga, bagaimana narasi ini dimaknai oleh para Gen Z dan juga milenial, terutama pemilih muda yang jumlahnya hampir 58% di Indonesia. Ini akan menentukan sikap seperti apakah memaknai dinamika politik yang ada. Berarti Anda mau bilang muara dari berita-berita yang ada di media saat ini itu mempengaruhi presensi pemilih muda gitu ya? Ya, paling tidak ini bagian dari upaya perebutan pemilih yang memiliki segmented media digital gitu ya. Karena apa? Berita-berita seperti ini kan banyak berseliweran itu di media sosial, dan juga di media online dan sebagainya. Tentunya tidak semua orang mengakses media online, karena juga saya memahami tidak juga banyak orang yang membaca secara utuh media online. Tetapi bagaimana orang akan mudah terpengaruh oleh media sosial. Maka di sini media sosial menjadi salah satu alat komunikasi yang efektif untuk bisa mempengaruhi pemilih. Nah, dalam hal ini adalah para pemilih yang menggunakan media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Dan kalau kita lihat, kalau dari beberapa kajian kita terkait pemilih media sosial, paling tidak kalau Facebook itu kan sudah di atas 50% pengguna internet itu menggunakan Facebook gitu kan. Nah, belum lagi YouTube, bahkan YouTube ini termasuk yang tinggi. Belum lagi yang model-model terbaru seperti TikTok dan juga Snack dan juga seperti IG. Ini kan banyak yang dipakai oleh generasi Gen Z dan juga milenial. Nah, tentunya yang banyak menikmati informasi seperti ini tentunya adalah kalangan seperti ini, dan tidak lain mayoritas adalah pemilih muda. Nah, ini akan bagaimana nantinya pemilih muda akan melihat dinamika yang seperti ini. Apakah masih bersifat rasional atau tidak? Nah, ini yang akan menjadi menarik, kajian menarik terkait dengan pemilu 2024. Berarti hari-hari ke depan sampai tanggal 14 itu akan banyak lagi berita-berita yang model-modelnya hampir seperti ini gitu ya? Ya, saya sangat meyakini sampai menjelang sampai pencoblosan bahkan akan banyak informasi-informasi yang berseliweran yang bernada sentimen negatif terhadap seluruh calon, tidak hanya satu calon.
Karena apa? Ini segmen ini cukup luar biasa jumlahnya, dan juga mereka adalah yang mampu memfilter juga, tetapi jumlahnya juga terutama di kalangan perkotaan ya. Kalau di pedesaan dan sebagainya itu kan dinamikanya lain lagi. Karena apa? Di pedesaan tidak banyak yang menggunakan IG, justru kecenderungan adalah Facebook. Facebook ya. Dibandingkan IG atau yang lain, hanya mungkin berapa persen kalangan pedesaan, milenial pedesaan yang menggunakan apa namanya media-media yang seperti itu. Dan saya pikir dengan adanya hal ini tetap suara yang paling ter apa pengaruh oleh opini seperti ini ya kalangan perkotaan dan juga pengguna media sosial seperti itu. Seberapa besar sih pengaruhnya ini mempengaruhi pemilih? Ada selain berita ya, buzzer juga kalau kita lihat rame juga ya, ada yang pakai meme malah saya lihat. Itu batas boleh dan nggak boleh itu gimana pertama ya. Yang kedua, seberapa besar pengaruhnya campaign-campaign seperti ini untuk mempengaruhi pilihan pemilih gitu? Kalau kita lihat dari sisi voter, pemilih gitu kan, kita akan melihat seberapa besar pemilih yang sudah mantap memilih gitu kan. Ya, Dan juga seberapa besar swing voter. Kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei, misalkan yang belakangan ini melakukan kajian survei, melakukan survei dan merilisnya gitu kan. Kalau kita lihat banyak juga gitu ya para pemilih yang sudah menentukan pilihan, tetapi bisa berpindah gitu kan. ya, Ini kan menjadi apa? Menjadi sinyalemen bahwa ternyata masih banyak orang yang belum mantap melakukan pilihan terhadap kandidat. Yang kedua, dan juga terkait dengan swing voter yang sampai detik ini juga masih diam gitu kan. Itu tinggi. iya, iya, Itu iya. sangat tinggi, dan ini biasanya menjelang detik-detik apa namanya hari H misalkan kalau masih ada sekitar 10% gitu kan untuk yang belum menentukan pilihan, itu masih sangat menentukan siapa yang menjadi pemenang. Atau misalkan gini, terjadi misalkan suatu saat terjadi pemerataan apa namanya dukungan terhadap pasangan capres, sementara ada sekitar 10% yang belum menentukan pilihan. Itu kan akan sangat menentukan Iya, siapa iya. yang akan menang gitu kan di apa Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau saya secara analisis sosial gitu ya terkait dengan berbagai apa ya dinamika sosial yang ada di pasangan capres ini, saya kok meyakini ketiga kandidat ini hanya akan berada di ring 30 sampai 40%, tidak sampai lebih. Artinya apa? Ada pembagian pemilih di sini di antara apa tiga pasangan itu. Hanya ringnya ketiga kandidat itu perolehan suara hanya sekitar 30 sampai 40%. Nah, ini dengan dinamika seperti itu kan akan sangat menentukan swing voter. Nah, bagaimana mempengaruhi swing voter? Ya, banyak hal ya. Makanya ketika dalam dunia politik, maka sentimen negatif siap-siap menjadi makanan sehari-hari. Nah, yang tidak terburukkan mungkin kampanye hitam gitu kan. Iya. Nah, kalau berdasarkan fakta dan sebagainya, mungkin ini bisa menjadi apa ya apa referensi ketika memberikan kritik terhadap kebijakan dan sebagainya. Mungkin itu para pemilih masih mentolerir terkait dengan isu hal ini. Tetapi ketika sudah kampanye hitam, ini wah, ini Bahaya ya. sudah tentunya pihak yang berkait, misalkan Bawaslu dan sebagainya, ya bagaimana memaknai hal ini gitu kan terkait dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Terus soal debat cawapres, Hmm. isunya akan dihapus gitu ya. Seberapa besar sih pengaruh debat-debat ini mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan gitu? Oh, saya yang tahu eh, yang pinter tuh calon A, calon B gitu. Nah, ini nggak pinter. Nah, apakah orang menyimpulkan itu terus saya pilih yang ini aja deh ya itu? Itu seberapa besar sih pengaruhnya itu? Ya, kalau saya melihat seperti ini, dinamika sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan itu berbeda.
dinamika sosial masyarakat pedesaan yang mayoritas itu lebih bersifat identitas. Artinya kedekatan sosial, budaya, agama terhadap kandidat tertentu itu akan lebih dominan ketimbang yang sifatnya seperti ini. Nah, dinamika masyarakat perkotaan ini akan sangat menentukan. Iya. Karena masyarakat perkotaan biasanya lebih kritis, lebih dinamis, melihat fenomena sosial, termasuk fenomena politik. Dengan adanya debat ini, terutama di kalangan perkotaan menengah ke atas, ini akan sangat menentukan, terutama bagaimana menentukan pilihan bagi masyarakat yang swing voter. Dia akan melihat program, dia akan melihat apa yang ingin dilakukan para pemimpin bangsa untuk ke depan dan sebagainya. Ini akan sangat menentukan bagi masyarakat menjelang pemilu 2024. Makanya dalam perspektif ini debat ini sangat menentukan bagi terutama swing voter. Nah, swing voter ini yang tentunya dengan adanya debat ini para capres yang memiliki keunggulan gagasan akan punya keuntungan gitu Iya, kan. diuntungkan gitu ya. Karena dia bisa menarasikan, bisa menjelaskan, bisa menggambarkan. Nah, bagi capres yang tidak unggul dalam komunikasi gagasan, ini akan mengalami masalah di sini. Terutama dalam bagaimana meyakinkan pemilih yang swing voter ini jika tidak ada debat kandidat. Nah, kalau tidak ada debat kandidat, maka yang terjadi adalah ya pemilih konsolidasi swing voter. Ini yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini yang terkait dengan ke depan terkait dengan debat kandidat. Tapi kalau melihat dinamika ini, debat kandidat masih ada. Yang hanya polemik ini kan debat cawapres Cawapres gitu gitu kan. ya. Debat cawapres. Nah, memang ini kita belum melihat secara detail format dari KPU itu seperti apa gitu kan terkait debat kandidat. Kabarnya ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya debat kandidat capres cawapres itu ada, cuma tidak sendirian gitu kan. Ada yang menarasikan seperti itu. Artinya ada cawapres didampingi oleh capres. Hanya yang dominan itu adalah cawapresnya. Nah, ini perlu ada penjelasan secara detail nanti dari pihak penyelenggara pemilu, saya pikir, untuk menggambarkan seperti apa konsep dari debat kandidat itu sendiri. Oke. Pemberitaan selama 2 bulan, 3 bulan ke depan itu perlu nggak mekanisme atau diatur sehingga tidak ada pribadi yang diserang atau apa ya? Kalau saya lihat informasi yang beredar ini sudah mulai liar gitu ya, sudah mulai menyerang pribadi gitu. Kalau saya lihat meskipun itu di medsos gitu. Nah, ini gimana Bung Fatur? Ya, kalau di medsos ini kan memang agak susah untuk diatur ya, untuk misalnya dalam hal dikendalikan secara utuh gitu kan. Ya, banyak meme lah misalnya. Ya, karena kalau di media sosial itu kan ini kalau dalam bahasa kita, bahasa media, itu tidak ada kerja jurnalistiknya gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau di media mainstream dan sebagainya, ini kan ada kerja jurnalistik, artinya ada fakta, ada mengolah berita, keberimbangan dan sebagainya. Ini kan yang menjadi keunggulan sebenarnya dari media massa itu sendiri. Nah, kalau di media sosial ini tidak bisa dikendalikan, kecuali akun-akun publik gitu kan, yang dalam hal ini bisa di validasi. Nah, kalau akun-akun yang sifatnya pribadi, bahkan buzzer gitu kan agak susah di ini kan. Paling kalau terkait dengan fitnah dan sebagainya, paling ujungnya take down gitu. Direktur gitu ya. Itu paling fatal yang itu. Dan yang kedua bisa di undang-undang ITE. Cuma kalau yang akun-akun yang seperti itu kan kadang-kadang malah jadi dilema juga dalam narasi politik gitu kan. Ketika para kandidat misalkan melakukan pelaporan itu kan, nanti narasinya berbeda lagi, sedikit-sedikit lapor misalnya gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. ini serba salah sebenarnya kalau dalam dunia politik memang. Tetapi
inilah kekuatan media sosial, bagaimana menarasikan dinamika politik yang ada. Sebenarnya kalau paling kuat menarasikan sentimen positif dalam media sosial, sebenarnya itu keunggulan tersendiri. Nah, nanti kan akan terjadi keberimbangan sebenarnya. Ada sentimen negatif, ada sentimen netral, ada sentimen positif. Nah, itu akan dihitung. Paling bagaimana yang paling tinggi gitu kan. Nah, kalau kemarin yang sudah melakukan itu ada kata data atau nggak salah ya, yang kemarin saya baca secara sekilas gitu kan tentang media sosial yang paling banyak pembicaraannya itu pasangan siapa gitu Iya, kan. iya. Dan itu kan menjadi menarik, menjadi salah cek data bagaimana pembicaraan di media sosial. Nah, ketika pembicaraan media sosial itu banyak negatifnya gitu kan, artinya di situ banyak sekali informasi-informasi negatif yang beredar di media sosial. Nah, ketika banyak sentimen positifnya, berarti sang kandidat tersebut banyak yang diberitakan persoalan atau informasi yang persoalan hal-hal yang positif terkait kandidat tersebut. Ini kan menarik. Iya, iya. Tinggal nanti bagaimana masyarakat melihat keberimbangan itu. Oh, ternyata si A misalkan ada banyak sekali sisi negatif dari si A dalam kontestasi politik. Nah, si B juga seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain juga ada sisi negatif. Nanti para pemilih swing voter ini akan menimbang sebenarnya mana yang paling baik dalam hal dinamika narasi media sosial itu sendiri. Nah, tetapi ya itu tadi dinamika sosial di media sosial sulit dibendung, apalagi terkait dengan sentimen negatif. Berapa banyak sih jumlah swing voter yang masih belum menentukan? Mungkin ada punya angka gitu. Kalau kita secara media lokal ya dari kajian lembaga survei lokal kita belum punya itu ya. Biasanya yang sudah melakukan itu kan survei nasional Survei ya, nasional ya. yang lembaga-lembaga nasional. Kalau lembaga nasional bervariasi antara 10 sampai 20-an lebih persen masih swing voter gitu kan. Swing voter gitu ya. Nah, itu belum termasuk pemilih yang sudah memilih berpotensi pindah gitu kan. Misalkan gitu kan yang tertinggi dari jumlah pemilih militan tertinggi itu justru di kubu Anies. Iya, iya. Nah, yang pemilih militan. Nah, Militan ya. pemilih Ganjar atau pemilih Prabowo kalau saya baca di kajian survei nasional itu justru dari pemilih militan itu justru lebih rendah dari sisi persentase. Artinya banyak yang berpotensi pindah gitu kan. Artinya bisa pindah gitu kan. Dengan berbagai mungkin faktor tertentu nantinya. Nah, ini tentunya yang diperebutkan dalam dinamika politik adalah bagaimana merebut swing voter dan bagaimana merebut pemilih yang sudah milih tapi bisa pindah. Bisa pindah. Nah, itu yang dilakukan oleh para tim sukses dan sebagainya untuk meyakinkan itu. Nah, ketika itu bisa dilakukan secara maksimal, bisa jadi itu akan menjadi pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Oh, begitu. Berarti muara dari semua ini mereka memperebutkan suara massa mengambang itu Ya, sebetulnya ya. Mas mengambang. Kalau masa militan itu kan kalau saya lihat secara tiga kandidat itu sekitar 50%. Iya, iya, iya. Akumulasi dari tiga kandidat itu. Artinya hampir separuh itu sebenarnya punya potensi untuk menyebar ke seluruh calon gitu kan. Nah, bagaimana merebutkan itu? Berarti ini Pilpres berpotensi 2 putaran gitu ya. Kalau saya masih meyakini 2 putaran. 2 putaran. Agak sulit kalau melihat dinamika yang ada dan juga persebaran pemilih yang kantong-kantong basis yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Berarti akan lebih jauh lagi, lebih lama lagi ya, Ya. pemberitaan sentimen ini ya. Betul. Akan lebih lama sampai putaran kedua nanti. Putaran kedua dan mungkin lebih panas lagi, lebih runcing lagi isu-isunya ya. Iya, belum lagi ditambah lagi isu-isu pilkada ini udah mulai masuk kan, karena di putaran kedua itu tahapan pilkada sudah mulai nih. Sudah mulai jalan ya. Ya, udah mulai jalan di sini. Nah, disinilah mulai para kepala daerah, calon-calon kepala daerah sudah menentukan sikap mungkin akan siapa di putaran kedua yang tampil. Nah, ini di kubu siapa. Sekarang udah mulai ya. Kalau sekarang masih ada yang tiarap, ada yang ini.
Berarti kepala daerah itu bisa dibilang nggak netral-netral amat gitu ya? Hah? Bener nggak ya? Betul. Betul ya. Apalagi kalau dari partai kan nggak mungkin Nggak gitu kan, mungkin ya, netral gitu kan. nggak mungkin netral. Berarti ada kecenderungan aparatur negara itu dipakai juga untuk kepentingan tertentu gitu ya. Ya, kalau itu kan menjadi, kalau bahasa kemarin di pengawasan partisipatif itu kan, mengapa dibutuhkan pengawasan partisipatif? Karena ada beberapa hal yang terkait, yang paling mendasar ada sentimen negatif. Sentimen negatif dalam pemilu kan ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang politik uang gitu kan. Yang kedua tentang netralitas aparatur negara dan penyelenggara pemilu gitu kan. Yang ketiga tentang informasi hoax gitu kan. Dan satu lagi terkait dengan apa namanya, satu lagi ini yang menjadi gambaran, itulah salah satu gambaran tentang sentimen negatif ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, mau tidak mau dengan adanya misalkan keluarga presiden, Iya. isu tentang netralitas aparatur negara ini akan semakin kencang. Nah, Hmm, gitu kan. Belum kampanye aja sudah sudah mulai mulai panas ini. diulas di berbagai media gitu kan. Tidak hanya media sosial, media massa juga dibahas tentang netralitas ini kan. Apalagi terkait buntut dari putusan MK misalkan itu kan. Ini kan jadi pembicaraan hangat tentang sentimen ini. Eh, Mau tidak mau itu menjadi isu yang tidak bisa dihindari dalam pemilu 2024 ini. Oke. Mungkin closing statement Bung FK Hmm. punya kata-kata pamungkas terakhir nih, harapan Anda tentang terkait riak-riak di media sosial dan pelaksanaan Pilpres pada Desember pertengahan nanti. Silakan. Ya, saya kok jadi berpikir seperti ini. Jika ketika sentimen negatif itu semakin tinggi dalam pemilu 2024 dalam hal ini Pilpres, justru akan semakin dinamika swing voter itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Dengan dinamika swing voter semakin tinggi, mereka akan sangat menentukan siapa menjadi pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Oke. Berarti semakin hot, semakin dinamikanya semakin besar gitu ya. Ya, Oke, bisa jadi satu putaran dong. belum tentu. Belum tentu ya. Oke, terima kasih Bung Fatur analisanya siang ini bersama tribunsumsel.com. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama Bung Fatur Rahman, pengamat politik dari Public Trust Institute Sumatera Selatan. Demikian bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.